Hai co-friend, pada soal ini ada sebuah batang peki yang panjangnya 2 meter dan masanya diabaikan. Dikerjakan 3 gaya seperti pada gambar. Panjang PO sama dengan OK. Resultan momen gaya yang bekerja pada batang terhadap ujung P sebagai porosnya adalah. Nah, di sini bisa kita tuliskan PO sama dengan OK yang nilainya apabila PQ-nya bernilai 2 meter, maka nilainya di sini adalah 1 meter. Kemudian ada gaya yang bekerja pada F1, F2, dan F3. Nah, yang ditanya dalam soal adalah resultan momen gaya pada ujung P. Bisa kita tuliskan sigma dari torsi atau TO yang bekerja pada batang terhadap ujung P. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan rumus pada momen gaya atau torsi, di mana persamaannya adalah TO sama dengan F dikali dengan L. Nah, di sini rumus ini digunakan apabila gayanya itu sudah tegak lurus terhadap bendanya. Nah, kemudian untuk apabila gayanya belum tegak lurus, maka rumus yang digunakan adalah TO sama dengan R dikali dengan F sin theta. Nah, di sini F sin theta akan menghasilkan gaya yang tegak lurus terhadap porosnya. Torsi atau TO bernilai positif jika gayanya itu searah jarum jam. Maka di sini F1 gaya pada F1 terhadap titik P karena P sebagai porosnya atau sumbu putarnya, maka di sini menghasilkan TO-nya bernilai 0 karena di sini tidak ada jarak antara gaya terhadap sumbu putarnya. Nah, kemudian untuk titik 0, di sini gaya yang bekerja adalah F2. Apabila kita melihat dari titik P, maka di sini gaya pada F2 itu nilainya arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam sehingga torsinya adalah bernilai negatif. Begitu juga untuk gaya pada F3, di sini karena ada sudutnya yaitu 53 derajat, maka di sini kita akan menguraikan gayanya terlebih dahulu. Pada sumbu Y ada F3Y dan pada sumbu X ada F3X. Nah, gaya yang tegak lurus terhadap porosnya yaitu F3Y, yaitu rumusnya adalah untuk menghitung torsi kita gunakan R dikali dengan F dikali dengan sin theta-nya. Nah, sehingga resultan momen gaya atau sigma TO-nya nilainya sama dengan TO pada titik P, kemudian di sini min TO pada titik O, dan di sini karena FY-nya F3Y tegak lurus, maka tegak lurus terhadap titik P, maka di sini menghasilkan torsinya itu yang berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga torsinya bernilai negatif. Nah, di sini berarti dikurangi dengan torsi pada titik Q-nya. Kemudian kita masukkan semua nilainya, sigma TO sama dengan, di sini kita gunakan torsi pada titik P dan titik 0, titik O, kita gunakan rumus yang F dikali L, karena di sini gayanya sudah tegak lurus, sehingga sigma TO sama dengan F1 dikali LP min F2 dikali LOP min R dikali F sin 53 derajat. Di sini R-nya adalah jarak dari P ke Q. P ke Q. Nah, sehingga sigma TO sama dengan 30 dikali 0 adalah 0. Kemudian di sini min 10 dikali 1 adalah negatif 10. Kemudian negatif 2 dikali dengan 25 sin 53 derajat di sini diketahui adalah 4/5. Maka di sini 25 bisa kita coret dengan 5. Hasilnya adalah 5. Sehingga min 2 dikali 5 dikali 4 hasilnya adalah 40. Di sini kita tuliskan dulu 5-nya. Nah, kemudian
Di sini kita dapatkan delta T-nya berarti sama dengan negatif 10 dikurangi 40, maka nilainya adalah negatif 50 dengan satuannya adalah Newton meter. Nah, di sini ada tanda negatif yang berarti torsi yang dihasilkan adalah berlawanan putaran dengan jarum jam, sehingga jawaban yang tepat yaitu pada opsi D, 50 Newton meter berlawanan putaran jam. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.